Jadi dari sini saya akan menerangkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan netizen. Jadi saya penasaran ya, netizen itu sebenarnya tahu nggak sih dokter itu seperti apa? Dan ternyata di Twitter, dari komentar, banyak menganggap sebenarnya profesi dokter itu satu, masuknya mahal. Kedua, ada yang menganggap bahwa dokter itu selalu kaya raya, gajinya tinggi. Ada yang menganggap bahwa kayak dokter tuh kerjanya harus di rumah sakit, kalau di rumah sakit berarti dia nggak kerja. Artinya literasi mengenai sosok profesi dokter di Indonesia itu masih kurang. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai mitos dan fakta mengenai profesi dokter. Yang pertama, Cu. Apa, Cu? Sekolah dokter mahal. Sekolah dokter mahal. Kalau di swasta ya, fakta. Tapi kalau kamu di negeri, belum tentu. Bisa jadi murah. Aku pun semesternya dulu cuma 2,1 juta di UGM. Kenapa? Kenapa kok di swasta mahal? Karena rata-rata uni swasta itu tidak punya rumah sakit sendiri. Seperti kalian tahu, setiap fakultas kedokteran itu ngurusinya manusia, ya kan? Tidak hanya teori, tapi harus bisa megang manusia. Otomatis setiap univ itu harus diminta memiliki satu rumah sakit pendidikan. Kayak UGM itu ada namanya rumah sakit akademik, UI ada RSUI, UNS ada RSUNS. Itu kalau negeri. Nah, karena rumah sakit setiap univ itu punya negeri punya rumah sakit, sehingga kan tidak ada tuh yang namanya cas biaya administrasi. Ya kan? Ya kan? Yang kedua, ya kalau rumah sakit swasta kan harus kerjasama, nitip-nitip. Dosennya pun itu sulit. Tidak setiap dokter spesialis dan dokter senior itu bisa ngajar. Harus ada sertifikasi dosen, dan itu ada gelar-gelar, selain dokter spesialis ada gelar kayak konsultan, terus ada konsulen, ada gelar Master of Science, PhD, dan itu nggak murah. Yang ketiga, tentu gedung. Luasannya paling gede. Ya kan? Gedung, biaya, probandus. Probandus tuh orang yang disuruh acting jadi pasien. Nah, semakin kamu pinter, maka bisa semakin murah. Karena ada beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Temanku namanya Sunardi, dia bapaknya orang biasa, cenderung nggak mampu, dia bisa beasiswa terus sampai kuliah di Jepang. Jadi di kedokteran itu banyak banget beasiswa yang tersedia. Dari LPDP, bidik misi, beasiswa swasta pun banyak. Dan itu ditawarkan di setiap gedung-gedung akademik. Ada. Jadi tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Kalau kamu masuk ke swasta, itu jangan kaget kalau ada namanya uang semester 20-40 juta rupiah per semester, dan uang gedungnya mahal. Itu yang pertama. Nomor dua? Sekolah dokter lama. Ya, sekolah dokter lama, betul. 3,5 tahun teori, sampai 4 tahun, 2 tahun koas, setelah koas tuh kamu harus internship 1 tahun. Setelah itu kalau kamu pengen spesialis, kamu harus nambah 5 tahun. Itu pun nggak digaji. Kalau kamu pengen nambah PhD, kamu nambah 1,5 sampai 2 tahun. Dan spesialis itu gelar profesi yang setara S2. Tapi kamu kalau mau nambah S2, kayak manajemen rumah sakit, kamu nambah sendiri. Biomedis, kamu nambah sendiri, itu 2 tahun. Lama. Jadi kalau kamu mau masuk ke dokteran, itu memang kamu harus siap, tujuan utamanya bukan money, bukan uang. Tapi kita memang mengamalkan ilmu. Itu. Jadi kalau dipikir dokter kaya raya, itu zaman dulu. 30 tahun lalu. Kenapa? Karena di zaman dulu dokter tuh dikit, sementara jumlah penduduk tuh banyak, sehingga satu dokter bisa melayani pasiennya banyak, dan akhirnya ya lu bayangin kalau tarifnya cuma 10.000 pun kalau kuantitinya banyak juga akan kaya. Sekarang satu dokter tuh dibatasi prakteknya cuma 3. Satu dokter hanya memiliki maksimal 3 SIP, ya kan? Dan itu pun dokternya semakin banyak, lulusannya semakin banyak, sehingga semakin basah. Dan spot untuk satu lowongan kerja untuk dokter itu dikit. Misal, kalau lu pengen kerja di Pulau Jawa yang lahan basah, rumah sakitnya terbatas, banyak, tapi kan lokernya terbatas. Nggak mungkin. Lu harus hormat sama senior dulu. Angkatan lu yang akan masuk duluan, senior di atas lu. Kalau lu mau banyak, ya lu harus nyebar di luar Pulau Jawa. Tapi nggak semua dokter mau nyebar di luar Pulau Jawa. Alasannya karena karir dan pengen spesialis dan deket keluarga. Jadi benar, jawabannya lama. Karena yang kita urus tuh manusia, bukan mesin motor. Nomor 3. Sistem kuliah gak rebutan SKS.
Ya, sistem ke kuliah di kedokteran itu fakta tidak rebutan SKS. Sudah dipaketkan, sistemnya namanya blok. Ada blok 12, 11, 13. Sehingga dokter tuh kayak SMA aja, mereka belajar dengan kurikulum yang sudah dipaketkan. Tidak ada namanya rebutan KRS-an itu pakai internet, nggak ada. Dokter tuh rebutannya hanya di internship, tempat-tempat magang. Next. Kantin kedokteran nggak jual kopi. Kantin kedokteran nggak jual kopi. Ya. Sebenarnya bisa iya bisa enggak ya, karena setiap kantin kedokteran setauku memang jarang yang jual kopi. Yang paling banyak tuh di FEB. Ada beberapa coffee shopnya malah. Jadi bisa ya bisa enggak tergantung dari kantinmu. Tapi aku bilang mungkin mereka nggak jual kopi karena demandnya nggak ada aja. Mungkin, tapi ya bisa jadi mereka jual kopi juga. Semoga aja ya bermanfaat. Next. Kuliah dokter cuma boleh pakai celana kain. Fakta, kuliah dokter tuh boleh pakai celana kain. Kenapa nggak boleh denim? Bahkan kalau tatoan itu ditutup nggak masalah. Tapi kalau pakai denim tuh nggak bisa. Kenapa? Karena jeans atau denim tuh ada image, kan orang pakainya tuh bisa berminggu-minggu. Kenapa? Karena pengen pudar atau pudarnya. Sehingga dianggapnya tidak higienis. Walaupun sebenarnya tidak, itu kayak image kalau pakai selvage ya. Jadi karena pakai denim itu sering nggak dicuci, dianggap nggak higienis, sehingga dibuat kebijakan nggak boleh pakai denim. Pakainya celana kain. Padahal kan nggak ada yang tahu celana kain dicuci apa enggak. Tapi memang benar, di setiap fakultas kedokteran itu nggak boleh pakai denim. Bolehnya pakai celana kain dan kemeja. Kalau ada kayak gini, itu harus lengan panjang. Alasannya kenapa? Jadi tatoan tuh boleh, tapi lu harus menutupi hal ini semua ketika ketemu pasien. Dan kalau lu mau donor darah, itu boleh. Asal lu dicek bebas dari penyakit-penyakit infeksius yang menular lewat darah selama 6 bulan. Kalau boleh ya boleh aja. Next. Mahasiswa dokter sempat sibuk. Mitos. Mahasiswa dokter tuh nggak super sibuk. Kuliahnya tuh masuknya jam 8 atau jam 7, pulang tuh jam 5. Tugas. Lah kan kuliahnya udah dipaketkan. Nggak ada tugas. FK tuh jarang banget ada tugas. Tugasnya apa? Contoh, belajar buat praktikum anatomi. Ya tugasnya dia tuh belajar. Sekarang gini, lu kuliah kedokteran. Dokter tuh ngurus manusia. Secara logik aja. Kalau lu nggak rajin baca, gimana lu paham mengenai tubuh manusia? Ya kan? Jadi harusnya tanpa disadari pun, belajar itu menjadi sebuah keseharian dari mahasiswa kedokteran. Tapi kalau disebut sibuk tuh nggak sibuk banget. Ya buktinya gue masih bisa dagang sepatu dan IPK gue pun cum laude. Itu beneran. Dan kuliahnya tuh Senin sampai Jumat, nggak ada semester pendek. FK tuh nggak ada semester pendek bro. Cuman tiap blok ada namanya ujian blok. Tapi nggak ada semester pendek. Dan ujiannya itu bukan kalau lu di ke fakultas lain, lu kan tiap dosen ada ujian. Enggak, ini ujiannya jadi satu, namanya ujian blok, sama ujian praktikum, sama ujian skills lab. Udah. Nggak ada itu yang namanya skills lab pun ujiannya itu setahun sekali. Semesteran sekali, 1 tahun sekali, iya. Next. Dosen kedokteran nggak ingat mahasiswanya. Ya itu bener, karena terlalu banyak. Jadi yang diingat sama dosen kedokteran itu hanya yang paling pinter, paling malas, paling rame, paling bodoh. Itu yang diingat sama mereka. Jadi dengan segala hormat nih, yang diingat dosen itu rata-rata memang yang seperti itu. Kalau lu mahasiswa biasa-biasa aja, lu otomatis akan dilupakan. Atau apalagi kalau mukamu sangat pasaran. Tirta, diingat. Ya, orang datang pasti paling telat ya saya. Rame lagi. Sering protes lagi kalau ngajar. Ya, diajar. Terus next. Di PK dokter pintar harus tinggi. Ya, betul. Jadi ini adalah sesuatu yang makanya ada pernah bilang bahwa kerja itu IPK nggak penting, ya kan? Iya, tapi buat dokter itu penting. Di dokter, kalau IPK lo tuh di bawah 2,5 terus, lu bisa-bisa nggak bisa nggarap skripsi, bro. Nggak boleh. Yang kedua, kalau lu IPK-nya di bawah C terus, lu disuruh ngulang, bro. Nggak boleh lulus. Terus untuk lulus UKMPPD itu minimal 75, bro. Lu UKDI, namanya Ujian Kompetensi Kedokteran Indonesia, UKDI, itu untuk menjadi sah lu disumpah menjadi dokter. Jadi ujiannya dokter tuh ada yang namanya pertama Oske Kompre, itu tiap tahun. Setelah SKAT ada ujian blok, setelah itu koas, setelah koas ada yang namanya UKDI, bro. UKDI ini kalau lu di bawah 75, nggak lulus lu, bro. Kok di bawah 70? Di bawah 70. Anjir, 70 tuh B loh, bro. Di bawah 3.
Nah, patokannya dokter adalah lu tuh berhubungan sama manusia. Logikanya, kalau lu rajin membaca, dan itu kan teori, nggak bisa. IPK dokter tuh ada dua, namanya IPK Esket, sarjana kedokteran, kalau lu lulus teori, sama IPK Koas. Itu nanti dijumlah, di rata-rata dibagi dua menjadi IPK yang disampaikan ketika sumpah kedokteran. Yang terakhir yang diambil. Kalau IPK teori lu tinggi, IPK Koas lu rendah, IPK lu rendah, nggak akan kumlot. Alhamdulillah, saya kumlot. Karena IPK teori sama praktek stabil. Jadi kalau misalkan IPK-nya nggak tinggi, lu bayangin lu praktek, lu berobat ke dokter, dia udah teorinya rendah, prakteknya rendah, tapi lulus. Pas-pasan. Mau lu? Oke. Lah gue tanya, lu maunya dipilih siapa? Dokter, temen gue namanya Furkon, Mas Furkon, itu dokter SPJP, kakak kelas gue 2008, dia nilai tertinggi UKDI, pinter, sering curhat, sering cool tweet di Twitter, atau dokter Asa, dia pinter banget, dia asdos anatomi 3 tahun, dia juga pinter, UKDI tinggi, dia dokter SPOT, ortopedi. Sekarang, dan dia hobi cool tweet. Lu mau nggak berobat sama dokter gitu? Mau lah, pinter kan? Kalau dokternya, teorinya jelek, prakteknya jelek, asal lulus doang. Yang penting batas minimal aja. Mau lu berobat sama dokter gitu? Tubuh lu loh yang lu percayain. Nah, itulah kenapa pentingnya IPK di dunia kedokteran. Dan pentingnya, ini nanti dibahas. Next. Banyak beasiswa di Fakultas Kedokteran. Fakta. Banyak banget beasiswa kedokteran. Jadi kalau lu pinter, duit lu terbatas, jangan takut untuk masuk kedokteran. Yang penting lu masuk dulu. Beasiswanya banyak, asal lu pinter. Kalau lu nggak pinter, susah lu masuk kedokteran. Karena standarnya masuk SNMPTN dan ujian tulis tuh paling tinggi. Dan di dalam, syarat untuk mendapat beasiswa, IPK-nya itu harus stabil. Minimal 3,5. Terus, lu turun dari 3,5 aja, beasiswa lu bisa dicabut. Jadi konsisten. Kalau lu pengen dapat beasiswa, jadi anak yang pinter. Apakah semua anak pinter tuh nerd? Enggak. Belajar cerdas. Jadi belajar dengan membaca buku yang tepat. Kalau lu jarang membaca, males, dan lu pengen beasiswa, lu sulit lu survive di dunia kedokteran. That's it. Next. Kuliah forensik harus beli mayat. Kuliah forensik harus beli mayat. Nah, ini istilah teman-teman mitos. Mayat itu tidak sekedar dibeli, tapi harus menunggu sukarelawan. Contoh, kalau di rumah universitas perguruan tinggi negeri, lu akan bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah atau rumah sakit akademik. Di situ lu nggak bisa asal comot mayat nggak dikenal, nggak boleh bro. Misal lu, wah ada mayat nggak dikenal nih, tabrakan, nggak diambil keluarganya, kita bedah-bedah aja, nggak boleh. Lu harus mendapatkan izin dari keluarganya. Kalau nggak ada keluarganya, lu harus dapat izin dari pemerintahnya. Lu harus dapat izin dari rumah sakitnya. Kalau keluarganya nggak ngizinin, terus lu paksa bedah-bedah, dituntut lu. Jual beli mayat gimana dok? Organ. Lu banyak nonton film. Adanya namanya mendonasikan atau mendonorkan tubuh untuk sebagai medis. Makanya guru kita itu adalah kadaver. Kadaver itu adalah mayat yang diawetkan. Kita itu kalau kita mau praktek anatomi, kita kan bedah-bedah otot. Kayak ini ada otot banyak nih. Gua hafal kan, harus dibedah semua nih kepala. Itu kita harus berdoa bro. Kenapa? Karena ini yang kita bedah, ini guru kita. Serem nggak dok? Enggak. Muntah karena formalinnya, bukan busuk ya. Jadi kita dibedah tuh, kita bedah mayat, itu harus belajar. Ini otot apa, ini vaskular apa, ini saraf apa gitu. Kenapa vena tuh merah, kenapa vena tuh biru, arteri itu merah ya? Karena kita tahu dari mayat yang diawetkan pakai formalin. Dan kita tuh selalu berterima kasih, kenapa? Itu guru kita bro. Kadaver atau jenazah, itu adalah guru kita. Tanpa ada jenazah yang mendonasikan tubuhnya buat kita nggak akan bisa belajar. Emang ada dok yang mendonasikan tubuhnya buat dipelajari? Ada dan banyak. Jadi jual beli organ ada dok. Lu kalau bayangkan nonton Netflix, ya kan, 21 Cineplex, kalau ada jual beli organ, udah jual beli tuh ginjal dari lama. Nggak ada. Ya film. Nggak tahu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kagak ada. Nggak tahu ya, tapi gue nggak pernah menemukan. Next. Banyak orang asing kuliah di kedokteran Indonesia. Fakta, banyak orang asing kuliah di kedokteran Indonesia tuh fakta.
Kenapa gue bisa bilang fakta? Di FK UGM aja ada namanya FK internasional. Itu yang kuliah orang Malaysia, India, Singapura, Cina. Banyak. Jadi, dokter luar negeri yang praktek di Sepang, di mana? Sepang tuh apa? Sirkuit ya. Di Penang, ya kan, di Singapura. Itu sebagian malah lulusan Indonesia. Gue punya teman namanya Dr. Chia Bing En. Itu teman tutorial gue, teman satu angkatan. Itu dari Malai. Ada Dipan dari Malai, ya kan? Hua Ying itu juga dari Malai. Banyak bro, dokter-dokter dari luar negeri yang kuliah di Indonesia. UGM dan UI itu bukan univ sembarangan bro. FK-nya direbutin di dunia juga di Asia Tenggara. Lucunya orang Indonesia menganggap bahwa dokter luar negeri selalu bagus. Nggak selalu. Tergantung sosok personalnya. Kalau lu ketemu dokter yang pinter beneran, ya itu memang pinter beneran. Nggak semua SDM bisa disamaratakan. Kalau satu SDM jelek, jangan lu samaratakan semua SDM jelek. Next. Anak UGM sulit kuliah di UI. Ini sebenarnya mitos. Jadi ada mitos yang berkembang di mahasiswa kedokteran. Wah, kalau lu alumni UGM, lu akan sulit ketemu UI. Enggak. Teman gue namanya Dr. Fajri, Muhammad Fajri. Dia angkatan 2009, lulusan terbaik UKDI itu angkatan gua, gelombang gua. Gelombang 3, gua gelombang 1. Wih, jadi lulusan tuh berdasarkan gelombang. Gua gelombang 1, bro. Ya kan? Tercepat, ya kan? 2009, lulus 2013, 3 tahun 8 bulan. Nyombong dikit lah. Mas Fajri ini dari UGM SPJP UI. Dokter Pangeran, namanya Dokter Pange, Mas Pange. Temannya bini gue juga. Dia dari UGM UI. Banyak bro, anak UGM UI, anak UI UGM tuh banyak. Jadi tidak ada mitos, itu mitos yang mengatakan UGM tuh susah ke UI susah ke UGM, enggak, itu mitos. Jadi lu mau ke spesialis mana aja atau S2 mana aja bebas. Next. Ketika lama kerja dicek alma maternya. Nah, ini 50-50 ya. Jadi sebenarnya itu kalau bisa dibilang apakah alma mater berpengaruh? Bisa iya, bisa enggak. Karena yang ketika ditanya ada beberapa rumah sakit yang menanyakan, ditulis tuh, univ di mana, alumni mana. Itu ditanya. Kalau misalkan senior lu yang kerja di sana yang ngasih rekomendasi. Jadi kalau gue kerja, misal gue spesialis ya, gue harus dapat rekomendasi dari kolegium. Nah, kalau ternyata tuh senior gue di kampus, ya kelar lah, gue pasti dapat. Gitu, beneran. Jadi beneran, kampus tuh berpengaruh, bro. Tapi maksudnya berpengaruhnya tuh pasti banyak yang bantah. Wah, Tirta hoax. Tapi beneran, kampus tuh berpengaruh. Contoh, ada lulusan, wah, gue nanti dianggapnya jelekin univ kan. Lulusan A, lulusan B, lulusan C. Wah, analogi aja. Terus senior lu ternyata lulusan A. Yang masuk pasti? Ya, udah itu pasti. Dan itu nggak hanya di kedokteran, tapi di semua kerjaan. Nah, orang dalam inilah makanya bilang, kalau lu di kampus, kalau lu nggak bisa pinter, banyaknya bergaul. Kalau lu udah nggak pinter, nggak bisa bergaul, menengah-menengah aja, lu kerja sulit lu. Oh, ini kan yang kemarin di kampus pulang terus, nggak pernah nyupport organisasi. Tolak aja, bro. Nah, kelar lu udah. Nangis lu. Beneran. Pinter doang nggak cukup. Channel itu penting. Orang dalam ini berpengaruh di alma mater. Misal, ada senior. Biasanya dia tuh tahu univ mana yang dipertimbangkan. Ya lu tau lah 10 univ top di Indonesia tuh apa aja. Lu apalin tuh FK-nya apa aja. Ya itu 10 univ yang dipertimbangkan selalu masuk di beberapa rumah sakit. Next. Dokter gajinya gede-gede. Itu mitos asu. Bro, gue kasih tahu ya, internship itu gajinya aja dulu rapel 3 bulanan. Sempet gajinya 1,2 juta per bulan. Di gua 2,5, sekarang 3,5. 2, dokter umum tuh gajinya UMR. Bahkan gue sempet tuh, kalau gue nggak tega ya, gue nggak akan ngasih capturean. Tapi kita tuh ada namanya broadcast dokter jaga, pengganti klinik. Kita tuh sekali jaga per hari dikasih uang duduk gocap bro, 50.000 doang. Gue pernah ngambil itu. Dibayar 50.000 doang. Mau dokter Tirta kayak, mau dokter artis kayak, kalau lu uang duduk, dokter umum, lu dibayar 50.000 doang. Padahal dokter umum itu dokter generalis yang mempelajari semua penyakit. Jadi spesialis dok? Nggak selalu coy. Kalau lu spesialis, misal rumah sakit di suatu daerah, let's say daerah, gue nggak bisa sebut kota, nanti akan disclaimer ya. Sebuah daerah misalkan kota Konoha. Kota Konoha ada 3 rumah sakit. Membutuhkan dokter spesialis A gitu kan. Ternyata penuh. Terus lu maksa masuk, boleh diterima. Lu akan dapat pasien paling dikit. Karena pasien itu akan dikasih ke
yang kerja duluan. Nah, ya udah kalau lu kerja dapat dikit, makan pakai apa lu? Asam garam. Jadi nggak menjamin lu spesialis langsung kaya raya. Itu dulu ketika pasiennya banyak, dokternya dikit. Sekarang semua kampusnya punya FK rata-rata. Ya kan? Semua dokter berarti banyak kan? Membangun rumah sakit dan meluluskan dokter itu lebih sulit membangun rumah sakit. Dan semua dokter pengennya kerja di mana? Bukan di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa lahan basah dong. Bukan di rumah sakit, bro. Di Pulau Jawa kan? Ya kan? Otomatis apakah satu dokter itu setelah kerja langsung mati gitu? Enggak kan? Satu dokter bisa kerja sampai umur 70-an tahun. Nah, ini junior masuk nih. Terus menurut lu pasiennya dikasih ke siapa? Kok fresh graduate, baru lulus 2 tahun spesialis itu? Ya pasti dikasih senior ya kan? Makan pakai apa, bro? Jadi jangan kaget kalau spesialis itu masih naik motor. Memang, jadi tidak semua dokter tuh kaya raya. Dan bahkan sekarang gue bisa bilang mayoritas dokter tuh gajinya pas-pasan aja. Karir dokter tuh mulai emas ketika menginjak usia kepala 4. Ketika mereka sudah 10 tahun pengalaman dan akhirnya mereka bisa menjadi konsulen. Maka rata-rata dokter menghabiskan waktu untuk mendapatkan ilmu di mana? Luar Pulau Jawa. Kalau lu pengen mendapatkan karir, experience yang bagus, ilmu yang banyak, dan duitnya cukup, lu kerja di luar Pulau Jawa. Gue dulu pernah di luar Pulau Jawa. Memang bagus, enak, tapi jauh dari keluarga. Next. Presiden spesialis gak digaji. Fakta. Sekolah spesialis tuh nggak digaji, Nyet. Jadi lu bayangin lu baru kuliah dokter umum, lulus nih 6 tahun, kan 4 tahun teori, 2 tahun praktek. Berarti 6 tahun kan. Lu lulus SMA 18 tahun, berarti lu baru berkarir 24. Terus lu baru mulai karir 2 tahun, pengen naik spesialis. 5 tahun spesialis, let's say lu nggak dapat beasiswa, lu bayar semesteran. Nah, yang mahal tuh spesialis, 7,5 sampai 10 juta, tapi nggak semahal univ swasta. Spesialis itu rata-rata ya univnya PTN ya, negeri. Bisa pakai LPDP, bisa. Terus, nggak digaji. Jadi tabungan lu 2 tahun, habis buat 5 tahun. Nggak digaji ya 5 tahun. Padahal di Amerika Serikat dan di Inggris, spesial residen itu digaji. Tapi kenapa Indonesia nggak digaji? Karena menjadi kebingungan. Yang gaji siapa? Rumah sakitnya atau univnya? Karena kan dia masih belajar, tapi dia membantu rumah sakit. Kalau yang gaji rumah sakit nggak ada anggaran. BPJS saja kan masih banyak yang ngutang ke rumah sakit. Ke univnya juga nggak ada anggaran. Akhirnya nggak digaji, bro. Mengandalkan sedekah dari senior. Kalau dokter spesialis yang udah jadi, kan residen tuh belajar sama dokter senior. Seniornya baik hati, ayo makan yuk makan. Iya, kalau dia nggak pelit kayak gua, nggak akan gua kasih makan. Untung gua nggak spesialis. Kalau gua spesialis, nggak akan gua kasih makan. Makan sendirinya. Jadi jangan kaget kalau ada dokter spesialis baru belajar, naiknya bit, mio, makan warteg. Itu bener. Aerok mahal. Bit yang bekas karbu, bro. Bukan bit yang sekarang, bit karbumber. Next. Dokter lawyer itu ada nggak? Ada. Jadi nggak hanya di film. Jadi ini yang harus teman-teman tahu. Nanti akan saya bahas di vlog selanjutnya karena terlalu panjang. Dokter lawyer itu ada. Salah satu senior kita, namanya Dokter Benny, sekarang menjadi juru bicara ID, tolong di-capture fotonya. Bayangin, dia gelarnya SH, bro. Udah dokter SH, MH. Gelarnya banyak banget. Dokter Benny Satria, lu Google. Gelarnya itu panjang, bro. Jadi kalau di KTP kayaknya nggak muat namanya itu. Itu S1-nya dokter. Setelah lulus dokter, ngambil S1 hukum. Double, bro. Dia dokter SHMH. Dan sekarang mau ngambil dokteran hukum kesehatan. Gila, bro. Ada dokter lawyer di Indonesia. Dan banyak. Kenapa? Tugasnya ngapain? Satu. Ada kasus nih, contoh malpraktek. Ya kan? Ada kasus hukum kesehatan. Gaji dokter nggak dibayar. Ada permasalahan rumah sakit. Hukum kesehatan, dokter itu yang main di situ. Legalitas RS. Itu yang main dokter. Perkara vaksin kemarin, dokter lawyer. Jadi dokter itu tidak hanya ngurus pasien, dan akan gue bahas di vlog selanjutnya. Karena panjang, berbagai macam profesi kedokteran. Next. Organisasi kedokteran di Indonesia cuma satu. Cuma satu, Ikatan Dokter Indonesia. Tidak ada yang lain. Kenapa cuma satu? Dan kenapa organisasi di Indonesia kedokteran cuma satu? Karena dokter tuh ngurusi nyawa pasien. Organisasi kedokteran ini tidak
memiliki wewenang untuk kayak protes pemerintah tuh enggak. Organisasi kedokteran itu hanya dibentuk sebagai untuk legalitas. Kayak contoh, nanti ada Konsil Kedokteran Indonesia mengeluarkan STR. ID ini mengeluarkan SIP, surat izin praktek, dan mengelola ID regional itu mengelola mana yang layak diperpanjang, mana yang enggak. Mana dokter yang melanggar etik atau enggak. Kenapa enggak ada organisasi kedokteran yang banyak? Karena dikhawatirkan akan membuat pasien menjadi bingung, karena urusannya tentang manusia. Dan memang satu-satunya organisasi kedokteran yang diakui oleh organisasi kedokteran dunia itu baru Indonesia Medical Association atau IDI. Jika ada organisasi lain yang mengaku, organisasi lain, ya terserah itu hak dia. Tapi yang diakui oleh dunia itu cuma IDI. Itu. Dan setiap dokter yang mau praktek itu harus masuk IDI. Dan yang ngeluarin STR siapa? Bukan IDI, ini yang salah. IDI hanya mengelola dokter, mengarahkan surat rekomendasi izin praktek. Yang mengeluarkan STR siapa? Konsil Kedokteran Indonesia. Di mana yang milih KKI adalah Presiden. Presiden lah. Iya. Presiden bro yang milih. Karena ini kan kepentingan rakyat umat banyak. Bukan IDI. Bukan IDI. Jadi jangan pernah mengatakan IDI itu superpower, enggak. IDI itu tidak bisa ngeluarin STR. KKI itu yang rekomendasiin organisasi profesi, tapi yang memilih itu presiden dan badan eksekutif, bukan legislatif. Yang membuat undang-undang itu legislatif, undang-undang kesehatan. Jadi IDI itu hanya mengawasi anggotanya aja dan mengeluarkan rekomendasi izin praktek sama kolegium. That's it. Nggak lebih dari itu. Jadi jangan dipikir IDI bisa A, B, C, D. Enggak, organisasi bukan superpower. Yang ngeluarin rekomendasi STR itu KKI. Jadi ada kasus kemarin dokter senior ex-menteri yang bermasalah. Itu IDI cuma rekomendasi lu melanggar etik. Tapi STR-nya yang nahan ya KKI, bukan kita. Itu ya perlu disclaimer dulu buat teman-teman. Next. Terakhir ya. Mau pipis. Dokter nikah sama dokter. Wow, itu mitos ya. Jadi banyak dokter nggak selalu nikah sama dokter. Karena kebetulan ketemunya itu terus jadi cinlok. Tapi nggak semua dokter nikah sama dokter, nggak juga, bebas. Ada yang sama teknik, ada, ya kan? Ada yang sama contoh sama artis. Ya, salah satunya suaminya Isyana Saraswati, ada. Itu anak FK Inter 2011 suaminya. FK Internasional. Wow, suaminya Isyana Saraswati itu FK UGM Inter 2011. Ada Inter, Pak. Lo internasional kan tadi gue bilang ada internasional. FK UGM ada internasional ya. Jadi yang gue bilang adalah tidak semua dokter nikah sama dokter. Itu mitos. Itu aja kalau dari saya. Mitos dan fakta mengenai kedokteran kita akan bahas next selanjutnya. Di next vlog kita akan bahas mengenai macam-macam profesi dari dokter. Pipis dulu kan.